Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati para ulama, para ustadz, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan kekuatan kepada kita, masih memberikan kemudahan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis ta'lim. Ini semata-mata karena hidayah dan kekuatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi sebab dosa kita diampunin oleh Allah, menjadi sebab selamat daripada api neraka, dan masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan kita ini ibarat seorang bapak yang mempunyai 3 anak, di mana dari 3 anak ini ada 2 anak yang paling disayang dan paling dicinta, bahkan rela korban untuk 2 anak ini. Kemana saja 2 anak ini selalu diajak. Tapi untuk 1 anak ini seringkali disia-siakan oleh bapak tadi. Bahkan kadang-kadang gak diurusin, kemana-mana hampir gak pernah dibawa. Tapi yang 2 anak ini sangat dimanja. Dan 1 anak yang gak diurusin oleh bapaknya tadi, yang dicuekin oleh bapaknya tadi, pada dasarnya itulah anak yang paling setia. Itulah anak yang paling baik. Itulah anak yang soleh. Itulah anak yang siap menemani bapaknya dalam keadaan suka maupun duka. Tapi sayang, bapaknya menyia-nyiakan anak yang baik tadi. Itulah ibarat kehidupan kita. Ibarat bapak yang punya 3 anak tadi. Anak yang pertama namanya Harben. Anak yang kedua namanya Astri. Anak yang ketiga namanya Amsol. Jadi Amsol ini sangat disia-siakan. Amsol ini jarang diurus. Bahkan Amsol ini diajak ngobrol pun juga jarang. Kemana saja yang selalu diperhatikan Harben dan Astri. Padahal Astri ini dan Harben ini termasuk nggak setia-setia amat sama bapaknya, atau bahkan sering meninggalkan bapaknya, atau bahkan berani sama bapaknya. Sedangkan Amsol ini anak yang paling setia, kemana saja bapaknya pergi maunya Amsol ini ikut. Dan suatu ketika si bapak tadi meninggal dunia. Setelah dibawa ke kubur, maka ketika anaknya ini ikut, Harben ikut, Astri ikut, Amsol juga ikut. Setelah bapaknya dikuburin, udah diuruk dengan tanah, maka Harben dan Astri ini pulang. Sedangkan Amsol nggak mau pulang dia. Kalau bahasa kita, saya nggak mau pulang. Pokoknya saya mau ikut bapak terus. Sampai bapak masuk surga atau neraka, pokoknya saya mau ikut bapak terus. Dipaksa pulang, nggak mau pulang si Amsol. Padahal Amsol ini waktu bapaknya hidup jarang diurusin, jarang diperhatikan. Tapi Astri dan Harben walaupun diperhatikan terus oleh bapaknya, pulangnya cepetan dari kuburan.
Inilah ibarat kehidupan kita. Artinya apa? Harben tadi Pak, itu ibarat harta benda. Di mana harta benda yang selalu kita cari-cari, selalu kita kejar-kejar. Bahkan nggak tahu siang malam banjir pun kita tetap kejar. Bahkan sampai kemana saja harta benda kita kejar. Padahal kadang-kadang nggak dapat. Yang kedua asli anak istri. Anak istri pun juga sangat kita bela. Bahkan kita jadi harta benda untuk anak istri. Padahal kadang-kadang anak istri juga gak perhatian juga sama bapaknya. Dan yang ketiga adalah amsol. Amsol ini adalah amal soleh. Di mana amal soleh ini seringkali tidak diperhatikan. Gara-gara harta benda banyak orang tidak amal soleh. Gara-gara anak istri banyak juga orang yang meninggalkan amal soleh. Amal soleh seringkali disia-siakan atau bahkan kadang-kadang tidak diurus sama sekali. Padahal apabila kita sudah meninggal dunia, harta benda ikut orang lain. Bahkan bisa jadi rebutan. Anak istri ikut orang lain. Bahkan kalau masih muda nikah lagi dengan orang lain. Sehingga nanti harta yang diperjuangkan jadi milik suami baru istrinya. Anak ikut orang lain juga. Tapi yang namanya amal soleh itu akan ikut selama-lamanya. Dikubur dia ikut. Saat ditanya oleh Munkar Nakir dia ikut. Di padang mahsyar dia ikut sampai akhirnya terakhir kalau enggak surga maka di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesetiaan daripada amal soleh. Namun amal soleh sekarang sering kita abaikan atau bahkan kita enggak urus, kita sia-siakan demi harta benda dan juga kadang-kadang demi untuk ngurusin anak istri. Makanya di sini Rasulullah SAW bersabda, warawal ala bin Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yantafa'u bih aw waladin salih yad'u lahu bil maghfirah. Di mana Ala bin Abdurrahman dari ayahnya meriwayatkan yang bersumber daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya apabila seseorang meninggal dunia, anak Adam meninggal dunia, inqata amaluhu, semua amalnya terputus, ibadahnya terputus, sholatnya terputus, puasanya terputus, baca Qur'annya terputus. Pendek kata, semua amalan yang dilakukan ini sudah terputus. Kalau apa? Kalau seseorang ini sudah meninggal dunia. Kecuali ada 3 amalan kata Rasul, yang dimana amalan ini akan mengalir dan tidak ada putusnya. Apa? Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini adalah kita sedekah, kita berinfak, yang dimana digunakan untuk fasilitas umum. Selama fasilitas itu dipakai oleh seseorang, dipakai oleh masyarakat, maka pahalanya mengalir. Itulah sedekah jariyah. Kita bangun jalan, sedekah jariyah. Semakin banyak yang lewat di jalan itu, semakin banyak pahalanya yang mengalir. Makanya Pak, kalau kita punya tanah itu nggak usah pelit untuk jalan. Karena yang terjadi ada juga jalan lebar cuma dipersempit. Yang biasanya mobil lewat jadi kagak bisa lewat. Alasannya apa? Ini kan bukan jalan umum. Padahal yang namanya jalan itu jalan umum. Emang yang punya tanah siapa? Tapi dipersulit supaya orang nggak bisa lewat. Padahal kalau orang dipermudah, bahkan kalau bisa jalan sempit, dia punya tanah diperlebar itu jalan sehingga banyak orang yang lewat di situ, maka setiap orang yang lewat pahalanya mengalir.
Bangun masjid pahalanya mengalir. Selagi apa? Selagi masjid itu dipakai. Suatu contoh, ada orang nyumbang pembangunan masjid, nyumbang untuk bikin kamar mandi misalnya. Maka di saat kamar mandi dipakai oleh seseorang, maka pahalanya ngalir. Misalnya ada pedagang, malamnya sih dikasih makan sambal pedas sama istrinya, paginya mules itu perut, lewat masjid, di masjid ada kamar mandi, udahlah ke kamar mandi masjid dulu. Di saat kamar mandi itu dipakai oleh pedagang tadi, pahalanya ngalir kepada yang nyumbang. Cuman kan kadang-kadang ada Pak masjid itu yang kamar mandinya dikunci. Yang make siapa? Yang make hanya yang ada di situ saja. Siapa? Pengurusnya cuman. Orang lain nggak bisa pakai tuh. Ada seperti ini. Padahal dia bangun itu dananya masyarakat. Dia minta sumbangan di mana-mana. Giliran sudah jadi, dianggapnya punya sendiri. Ada Pak, saya pernah lewat satu masjid. Masjidnya besar pinggir jalan. Kamar mandi saya lihat banyak itu, ada sekitar 5. Cuman yang 4 dikunci, tinggal 1. Yang namanya Jakarta, masjid pinggir jalan, waktunya sholat kan penuh orang. Banyak orang lewat. Sehingga apa? Dengan 1 kamar mandi tadi, sehingga antri. Coba bayangkan. Kalau dibuka yang 4 tadi kan mudah. Padahal setiap orang yang buang air pahalanya ngalir. Kan kadang-kadang ada juga orang beralasan, Pak, ini ada suatu ketika, ini ada musola. Dulu ada kamar mandinya. Cuman ditutup, ganti pengurus. Ganti pengurus, kamar mandi ditutup. Alasannya apa? Kalau ada kamar mandi, semua orang pada buang airnya ke musola katanya. Padahal semakin banyak orang yang buang air ke kamar mandi musola, maka disitulah semakin banyak pahala yang akan didapatkan. Karena yang namanya kamar mandi Pak itu keperluan. Yang namanya keperluan itu digunakan saat diperlukan. Kalau iseng nggak ada orang ceritanya iseng nongkrong di kamar mandi. Misalnya pedagang iseng nongkrong di kamar mandi, kan nggak ada tuh. Bahkan kalau misalnya kita ke masjid dipaksa suruh duduk kamar mandi, kita pun juga nggak mau tuh. Artinya apa? Artinya orang yang masuk kamar mandi itu memang benar-benar sangat memerlukan. Nggak ada orang iseng. Misalnya pura-pura buang air nggak ada Pak, ya kan? Jadi pura-pura buang air nggak ada. Artinya apa? Yang namanya kamar mandi itu nggak ada orang iseng. Kalau orang masuk kamar mandi berarti di situ memang benar-benar memerlukan daripada yang namanya kamar mandi itu. Makanya kalau kamar mandi itu ditutup, dikunci, ada satu kasus Pak, bahkan saya dengar banyak kasus. Sehingga di tempat wudhu itu buang air besar. Coba bayangkan. Di tempat wudhu dipakai buang air besar. Salah siapa itu? Yang jelas bukan sepenuhnya salah yang buang air. Siapa yang salah? Yang salah pertama pengurusnya. Kenapa kamar mandi dikunci? Sedangkan perut sudah sakit, udah gak bisa tertahan lagi. Kamar mandi di masjid dikunci, maka terpaksa dikeluarkan di tempat wudhu. Ini ada terjadi yang semacam itu. Makanya kalau kita jadi pengurus masjid, jangan sampailah kamar mandi dikunci. Kenapa? Karena itu bukan milik pribadi Pak. Itu adalah milik umum, milik umat, yang dimana setiap orang nyumbang itu bagaimana agar supaya dipakai. Itu pahalanya ngalir. Kita bangun masjid besar, tapi kalau masjid itu suka dan nggak dipakai, pahalanya pun nggak ngalir udah. Makanya kan banyak sekarang itu masjid gede-gede, yang sholat cuma dikit, pahalanya juga dikit jadinya.
Ada juga masjid habis 17 miliar, subuhnya cuma 17 orang, coba bayangkan. Yang namanya masjid habis 17 miliar, yang jelas masjidnya udah mewah, gede, subuhnya cuma 17 orang. Lah makanya di saat kita nyumbang suatu masjid, selama masjid itu dipakai, maka pahalanya akan ngalir. Kita bikin jalan dipakai ngalir. Kita bikin sumur dialirkan ke masyarakat, selagi air itu dipakai oleh masyarakat, maka pahalanya juga ngalir. Itulah yang disebut dengan sedekah jariyah, yang dimana pahalanya akan mengalir sampai hari kiamat kelak, selagi fasilitas itu masih dipakai untuk keperluan umum. Yang kedua, ilmu yang tafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Di mana ilmu bermanfaat ini ilmu yang diamalkan juga disampaikan. Ini ilmu yang bermanfaat. Karena jangan sampai kita ngaji dari muda sampai tua, dari anak-anak sampai kakek-kakek, tapi ilmu maka gak ada yang nyangkut. Kadang-kadang minum masih tangan kiri, kencing masih berdiri, dan ilmunya kagak pernah disampaikan. Ini kan ilmu gak manfaat namanya. Jadi ilmu yang manfaat ini walaupun cuma sedikit, diamalkan dan disampaikan. Itulah ilmu yang pahalanya akan mengalir terus. Misalnya kita dapat satu ilmu dari pengajian, kita sampaikan ke saudara, kita sampaikan ke keluarga, kita sampaikan ke siapa. Ilmu itu diamalkan, pahalanya mengalir pada kita. Itulah pentingnya kita menyampaikan daripada ilmu yang kita punya. Nah makanya Pak, yang paling mudah praktek ilmu manfaat ini, yaitu kita banyak ngajak. Kita banyak dakwah, ngajak orang. Kalau nggak bisa bagaimana? Bisalah ikut rombongan jamaah tabligh. Ikut rombongan jamaah tabligh itu kan kemana-mana ngajak orang sholat, ngajak orang ke masjid, ngajak orang pikir agama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kemana dia ngajak orang pahalanya ngalir. Makanya orang yang biasa ngajak, orang yang biasa dakwah, itu besok ada satu ulama mengatakan gini, orang yang biasa ngajak besok akan bingung di akhirat. Lihat catatannya, kenapa dia nggak pernah haji, kenapa ini ada pahala haji sampai 7 kali. Dia nggak pernah hafal Quran, kenapa ada pahala Quran sampai 10 kali. Dia nggak bangun masjid, kenapa ada pahala bangun masjid. Yang jelas orang ini bingung. Maka bertanya kepada malaikat, apa kata malaikat? Ini benar punya kamu. Memang kamu dulu nggak pernah naik haji, kamu nggak pernah hafal Quran, dan kamu nggak pernah bangun masjid karena kagak punya duit. Tapi dulu pernah ada seorang preman habis mabok nyungsep di solokan. Itu kamu tolong. Kemudian kamu ajak ke masjid, kamu ajak bicara agama, kamu kenalkan kepada akhirat, bahwasanya dunia sementara, akhirat selamanya. Kemudian preman ini tobat, maka preman ini pahalanya ngalir sama kamu. Preman ini haji, pahalanya ngalir sama kamu. Preman ini punya anak, hafal Quran, ngalir pahalanya sama kamu. Preman ini ngajak dapat 1000 orang selama hidupnya, ngalir sama kamu. Pendek kata, pahala-pahala dari kamu ngajak tadi semuanya mengalir sama kamu. Inilah pentingnya kita mengajak. Makanya misalnya kita mau ke masjid, makanya ke masjid itu Pak, sunnahnya itu kita berangkat pulang dengan jalan berbeda, biar besok semakin banyak saksi. Gak apa-apa agak jauhan muter, setiap langkah dinaikkan derajat, setiap langkah diampunin dosa. Dan kalau kita berangkatnya muter agak jauhan, di situ kita ada kesempatan untuk ngajak orang. Misalnya udah waktu sholat masuk,
Tiba-tiba teman kita kelihatan masih belum siap-siap, kita ajak sama-sama. Pahalanya ngalir kepada kita. Ada teman kita yang sudah mau masuk maghrib masih pakai kolor, belum ngapa-ngapain, kita ajak ngalir kepada kita. Lah pendek kata, kalau hal yang semacam itu dilaksanakan, maka lama-lama masjid ini akan dipenuhi oleh jamaah. Bahkan bisa jadi orang kampung semuanya yang laki-laki akan masuk ke dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang kampung ini mengamalkan saling mengajak. Coba bayangkan, misalnya ada 50 orang yang aktif. 50 orang ini sebelum adzan berkumandang sudah berangkat. Paling enggak 10 menit sebelum masuk sudah berangkat. Dan lewatnya muter agak jauhan. Setiap ada orang diajak. Setiap ada orang diingetin. Setiap ada orang bagaimana diingatkan pentingnya sholat berjamaah. Sehingga kalau demikian, berarti dalam satu waktu itu sudah ada kegiatan 50 orang dakwah di kampung itu. Lah dengan kegiatan dakwah yang semacam itu, itulah yang akan menarik hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin boleh jadi yang kita ajak nggak mau ke masjid, tapi orang yang nggak pernah kita ajak, itulah yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab daripada yang namanya gerakan. Makanya yang namanya gerakan dakwah, Pak, kita nggak usah lihat hasil. Kenapa? Karena kalau lihat hasil pasti kecewa. Jadi gerakan dakwah jangan lihat hasil. Kalau lihat hasil pasti kecewa. Lalu siapa yang kita lihat? Yang kita lihat Allah. Ini adalah perintah Allah ngajak. Ya contohnya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini ngajak 950 tahun. Yang ikut cuma sekitar 82 orang saja. 12 tahun sekali baru dapat 1 orang. Tapi Nabi Nuh gagal. Enggak gagal Nabi Nuh, kenapa? Karena yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bergeraknya, bukan sejauh mana pengikutnya. Artinya apa? Kalau kita ngajak terus supaya kita nggak putus asa, jangan lihat hasil, yang kita lihat Allah. Tapi kalau kita lihat hasil pasti kecewa. Saya sudah tiap hari keliling, tiap hari ke tetangga, tiap hari ngajak, kagak pernah ada yang mau ikut. Sehingga kita kecewa kita. Kalau sudah kecewa, udah putus asa, berhenti kita. Padahal yang namanya ngajak, yang namanya dakwah ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada hasil nggak ada hasil, itu terserah Allah. Kan dakwah ngajak ini, Pak, ibaratnya kan seorang petani nebar benih. Yang namanya tugasnya petani udah sebar aja benih. Yang menumbuhkan siapa? Yang menumbuhkan Allah. Yang menumbuhkan bukan petani, bukan Allah yang menumbuhkan. Dan petani nggak tahu benih mana yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tugas petani ini hanya menabur benih saja. Itulah ibaratnya kita ngajak orang, kita buat gerakan dakwah, udah kita bergerak saja dan kita nggak usah lihat hasil. Kenapa? Kalau lihat hasil kita nanti akan kecewa. Kalau sudah kecewa, kita akan berhenti untuk ngajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah berhenti ngajak orang kepada Allah, nggak ada gerakan di suatu masjid, maka semakin hari masjid semakin sepi. Semakin hari semakin ditinggalkan oleh jamaahnya. Kalau sudah seperti itu, boleh jadi 10 tahun 20 tahun yang akan datang, masjid akan berubah menjadi kontrakan. Kenapa? Yang sudah biasa ke masjid sudah pada meninggal dunia. Yang ketiga, yang pahalanya ini terus mengalir sampai hari kiamat, gak putus-putus. Awaladin soleh yada'ulahu bil maghfirah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya dengan pengampunan. Ini perlu kita siapkan anak soleh.
Karena seseorang yang mempunyai anak yang soleh, maka anaknya akan selalu mendoakan. Mendoakan apa? Mendoakan ampunan kepada Allah, agar supaya orang tuanya dosanya diampunin oleh Allah, agar supaya mendapat rahmat Allah, agar supaya kuburnya menjadi taman sorga. Ini doa daripada anak yang soleh. Nah, makanya kalau kita punya anak soleh yang selalu mendoakan dengan maghfirah, maka pahalanya ngalir. Coba anak kita didik belajar agama dari kecil. Pagi sekolah umum, sorenya belajar agama. Sampai kapan? Sampai tua bisa. Sampai kuliah boleh. Sehingga nanti saat kita meninggal dunia, apapun yang diamalkan oleh anak kita pahalanya ngalir. Anak kita ke masjid pahalanya ngalir. Anak kita baca Quran pahalanya ngalir. Anak kita sedekah pahalanya ngalir. Pendek kata, apapun yang dilakukan oleh anak kita pahalanya mengalir kepada kita. Kenapa? Karena anak kita adalah anak yang soleh, sebab dengan didikan daripada kita sebagai orang tuanya. Sehingga Pak, kalau punya anak soleh ini, dari dunia pun sudah menyenangkan hati orang tua. Dia sih biasa-biasa saja ekonominya. Bahkan dibilang termasuk orang susah. Hidupnya susah tapi menyenangkan orang tua. Ini anak soleh. Hidupnya susah tapi menyenangkan orang tua. Kalau anak yang tidak soleh, hidupnya kaya tapi masih menyusahkan orang tua. Itu bedanya. Jadi kalau anak tidak soleh, sudah kaya masih menyusahkan orang tua. Kalau soleh, walaupun hidup susah tapi menyenangkan orang tua. Orang tua selalu dibuat senang. Orang tuanya sakit, selalu diperhatikan, selalu diurus dengan baik. Gak pernah ngebentak orang tuanya, gak pernah membantah orang tuanya. Orang tuanya sakit, ditungguin terus. Orang tuanya sudah gak bisa apa-apa, dilayanin terus. Sampai akhirnya orang tuanya mau meninggal ditalkin oleh anak soleh. Orang tuanya meninggal dunia dimandikan oleh anak soleh, dikafanin oleh anaknya, jadi imam sholat jenazah anaknya. Bahkan yang menidurkan di liang lahat terakhir itu pun juga anaknya. Pimpin doa juga anaknya. Kenapa? Anak yang soleh menyenangkan hati orang tua dari dunia sampai akhirat. Tapi kalau sudah anak nggak soleh, Pak, bawaannya nyusahin melulu. Duitnya banyak, nyusahin kepada orang tua. Jabatannya ada kagak pernah nyenengin orang tua. Pokoknya bawaannya orang tua dibikin susah melulu dah. Orang tuanya sakit dicuekin. Bahkan orang tuanya meninggal dunia, dia kagak bisa ngedoain. Ini anak yang gak soleh. Nah, kalau ada anak yang semacam ini, berarti anak yang kagak bisa diarpin. Jangankan di akhirat, di dunia pun sudah tidak bisa diarpin. Nah, makanya kembali lagi, doa anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya dengan maghfirah, ini termasuk salah satu pahala yang akan mengalir sampai hari kiamat kelak. Makanya perlunya kita didik bagaimana anak soleh, bagaimana anak kita kenalkan kepada agama. Karena kewajiban orang tua diantaranya adalah yu'allimul kitab. Jadi mengajarkan kepadanya kitab. Kitab apa? Quran. Mengajarkan iman kepada Allah, mengajarkan syariat, mengajarkan ibadah, membentuk karakternya menjadi karakter yang baik, yang kuat. Bagaimana imannya juga kuat. Itu pada dasarnya
adalah kewajiban orang tua terhadap anaknya. Sehingga kalau ada orang tua yang semacam itu, maka suatu saat nanti yang enak juga orang tua tadi. Kenapa? Karena mendidik anaknya dengan agama, mendidik anaknya dengan kebaikan, yang enak orang tuanya juga. Tapi di saat orang tuanya nggak didik agama kepada anaknya, maka yang merasakan penderitaan juga orang tuanya juga. Apalagi sekarang, Pak, anak ini akhlaknya udah semakin jauh daripada tuntunan sebenarnya. Karena di sekolah pun guru kagak berani ngedidik. Beraninya apa? Cuman ngajar. Ngajar ini kan merubah dari bodoh jadi pinter, itu ngajar. Tapi kalau mendidik merubah dari nggak baik menjadi baik. Lah untuk merubah menjadi baik ini ya kadang-kadang harus dengan omelan, atau bahkan kadang-kadang dengan berbagai macam cara. Cuman cara-cara yang seharusnya dilakukan oleh guru, orang tua maka gak terima sekarang. Kalau zaman dulu, Pak, zaman saya masih kecil, ya mungkin zaman bapak-bapak yang sudah tua ini juga masih kecilnya dulu. Kalau sekolah, guru mukul udah biasa tuh. Kenapa? Dipukul karena bandel yang jelas. Dijewer kuping udah biasa tuh guru. Diomelin guru berkah tuh. Kenapa? Guru ngomel ini karena muridnya salah. Kan gak ada ceritanya muridnya kagak ngapa-ngapain, gurunya ngomel-ngomel. Gak ada tuh ceritanya. Muridnya gak ngapa-ngapain, tiba-tiba dijewer kupingnya. Gak ada tuh ceritanya. Dan pada dasarnya guru jewer kupingnya, guru ngomelin muridnya, pada dasarnya itulah adalah pendidikan agar supaya si anak tadi bisa berubah dari nggak baik menjadi baik. Makanya Pak Bu, kalau kita punya anak misalnya diomelin oleh gurunya, udah silakan saja. Kenapa? Untuk pendidikan. Bahkan kalau bisa serahkan kepada gurunya. Pak guru, Bu guru, ini anak saya sekolahkan di sini, saya serahkan kepada Bapak Ibu guru, dan saya serahkan semuanya. Didik anak saya. Kalau memang anak saya bandel, udah cewer kupingnya gak apa-apa. Nanti kalau lapor ke saya tambah di rumah. Anak saya bandel, udah pukul saja dengan rotan. Gak apa-apa, saya ikhlas. Yang penting anak saya bisa berubah dari nggak baik menjadi baik. Lah kalau orang tua sekarang itu sama dengan orang tua dulu, akhlak itu Pak akan tetap terjaga. Makanya ada ibu-ibu pernah ngomong sama saya, anak sekarang kenapa ya kok beda dengan anak dulu? Saya jawabnya gampang, karena orang tua sekarang juga beda dengan orang tua dulu. Maka wajar kalau semakin hari anak semakin hancur itu akhlaknya, semakin jauh akhlaknya daripada agama, semakin berani kepada orang tua. Kalau zaman dulu sama orang tua takut, sama guru ngaji takut, sama guru sekolah takut. Takutnya itu karena hormat, takzim, karena memuliakan. Sehingga mau lewat di depan guru kagak berani tuh. Itu ada zaman dulu tuh. Lah kalau sekarang Pak, ada gurunya lewat aja di depannya. Bahkan kadang-kadang tempatnya guru udah didudukin aja. Sehingga adab sudah jauh. Lah kenapa adab dan akhlak anak muda sekarang jauh daripada tuntunan yang semestinya? Yang jelas ini nggak lepas daripada yang namanya keterlibatan orang tua. Orang tua ini kunci pokok. Di saat orang tua nyerahin kepada gurunya, gurunya bebas. Anak ini bandel, saya jewer kupingnya. Anak ini bandel, saya omelin nanti. Tapi jewer kupingnya, omelan seorang guru, pada dasarnya itu adalah untuk mendidik, merubah dari nggak baik menjadi baik.
Sehingga nanti akhlak akan terbentuk. Dia sudah lulus bertahun-tahun, ketemu gurunya, tetap dia cium tangan. Apa kabar Pak? Apa kabar Bu? Jadi akhlak masih terjaga. Karena ada juga Pak, lulus baru 2 tahun, ketemu gurunya di angkot cuek tuh, kagak nyapa. Ketemu gurunya, udah pura-pura kagak kenal. Ada yang semacam itu. Kenapa? Karena didikan tadi. Terutama didikan daripada lingkungan keluarganya yang tidak mengedepankan bagaimana mendidik dengan cara-cara akhlak yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepahaman kepada kita. Semakin hari semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita bicarakan, apa yang kita dengarkan, sama-sama kita niat mengamalkan, menyampaikan dalam kehidupan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.